Dinuna mabniyatun ala nukun la ala munasabatil ukul. Agama Islam itu tetap dalam dalil, tidak pernah bisa sama dengan akal semata. Kamu bertanya, Abah Guru menjawab. Assalamualaikum Abah Guru. Izin bertanya Abah Guru, kapankah hari kiamat itu? Dan mohon keterangannya, dan dari mana, dan kitab apa namanya, dan siapa yang mengarangnya. Mohon keterangan yang pasti, dan apakah sebabnya Allah Ta'ala jadikan dunia ini. Mohon keterangan dan dari kitab apa, dan siapa yang mengarangnya. Mohon yang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan saudara, kapan terjadinya hari kiamat itu, baiklah kami berikan jawaban yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang bertanya tentang kiamat. Sebab bagi kita kaum muslimin wal muslimah tentu akan mengutamakan Rasulullah dari segala awal dan akhir. Mengutamakan Rasulullah SAW dari filsafat, lebih dari harta benda, lebih dari kaum kerabat kita, lebih dari diri kita sendiri, bahkan lebih dari segala apa yang ada di dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang ditakhrij oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, oleh Imam Abu Dawud, oleh Al-Imam Ibn Majah, oleh Imam An-Nasai, dalam kisah yang sangat panjang di mana bertanya Malak Jibril alaihi salatu wasallam dengan katanya, "Fakhbirni anis sa'ah." Maka beritakanlah kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau pun menjawab, baginda Nabi menjawab, "Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui yang bertanya daripada yang ditanya. Diriwayatkan pula di dalam kitab Dalilul Falihin, Sarah Riyadus Salihin, juz 1 halaman 222 sebagai berikut. Waqa'a hadha as-su'al wal jawab baina Isa ibn Maryam wa Jibril, lakin Isa kana sa'ilan wa Jibril kana mas'ula. أخرج الحميد في إفراده عن السعبي قال سأل عيسى بن مريم جبريل عن الساعة فانتقد بأجنحته وقال ما المسؤول بعلم من السائل ذكره السيوطي في التسويح. Pernah terjadi soal jawaban ini antara Nabi Isa bin Maryam dan Malak Jibril. Tetapi Nabi Isa alaihissalam selaku penanya dan Malak Jibril yang ditanya telah mengeluarkan oleh Al-Imam Humaidi di dalam Ifrad dari Imam Syu'bi berkata, ia pernah bertanya Nabi Isa bin Maryam kepada Malak Jibril tentang kiamat. Maka mengibaskan Jibril akan sayap-sayapnya. Seraya katanya, tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu dari yang bertanya. Telah menyebutkan Al-Imam Suyuti di dalam kitab At-Tausiyah. Para penanya yang budiman, khususnya yang penanya, melihat keterangan di atas, maka nyatalah bagi kita bahwa hari kiamat kapan akan terjadi itu termasuk yang tidak diketahui oleh para nabi. Walaupun hakikatnya nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para kekasih Allah, para ulama salihin, ada yang mau wafat, dimudahkan oleh Allah pemahaman kewafatannya. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah mempersiapkan kewafatannya. Ia seakan-akan tahu esok mau meninggal dunia, ia tahu. Karena apa? Karena para nabi, para malaikat, para wali, mereka memiliki khususiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, mereka selalu mengatakan, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui bentuk ketawaduan seorang nabi, bentuk ketawaduan para wali. Maka hal itu menyimpulkan bahwa hari kiamat terjadi kapan, termasuk dalam hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi cukup bagi kita beriktikad, yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sebagaimana kematian, kita tidak tahu kapan kematian itu datang, tapi kematian itu pasti. Dan kita harus meyakini itu dan bersiap-siap untuk menyongsong datangnya Malak Ijrail alaihi salatu wasallam untuk mencabut ruh kita. Sebagaimana kiamat pula, kita pun harus mempersiapkan diri. Di saat kiamat itu datang, kita tentunya dalam keadaan iman.
dengan segala huru-haranya yang hebat, yang menggetarkan, sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, dalam hadis, maka yang paling penting bagi kita bukan tahu kapan kiamat terjadi, tetapi berkeyakinan bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan bersiap-siaplah memperbanyak bekal sebelum datang ajal, sebelum datang kiamat tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa mengarahkan kepada para sahabatnya, umatnya untuk memperbanyak bekal, menyongsong hari kiamat, menyongsong kematian. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annal A'rabiyya qala li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah." Qala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma adatta laha?" Qala hubbullah wa rasuli. Qala anta ma'aman ahbabta. Rawahul Bukhari wal Muslim. Bahwa ada seorang A'rabi, orang Arab Badui, pegunungan, bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan, "Ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Maka baginda Nabi menjawab, "Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang sudah disiapin?" Jawab orang Badui tersebut, "Yang telah aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulullah." Beliau bersabda, baginda Nabi, "Engkau akan dikumpulkan bersama yang dicintai." Maksudnya apa? Apakah orang Badui mengatakan aku mencintai dan Rasulullah cukup cinta? Bukan. Tapi memperbanyak ibadahnya, sholatnya, hadir majelis ilmunya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Dalam hadis ini tersimpul suatu uslub hakim, di mana terdapat kelincahan sastra baginda Nabi Muhammad untuk mengalihkan pertanyaan yang tidak penting kepada yang lebih penting lagi. Ketahuilah para penanya sekalian, bahwa di dalam merahasiakan kapan terjadinya kiamat itu mengandung suatu rahasia. Inilah kiranya bagian falsafah untuk menelitinya. Sebagai penutup jawaban ini, mari sama-sama kita ikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyaman mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka khafiyan anha. Qul innama ilmuha indallah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Wallahu a'lam bil haqiqatil muradi." Mereka itu bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kapan datangnya kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi penjelasan tentang kapan datangnya kiamat itu, melainkan Ia Allah sendiri. Yang berat sekali hal ini bagi penghuni langit dan bumi. Tidaklah kiamat itu datang melainkan dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Mereka ada tanyakan hal itu kepada engkau, seolah-olah engkau yang paling pandai menjawabnya. Katakan, sungguh pengetahuan itu ada pada sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mau memahaminya. Shadaqallahul adzim. Demikian para penanya yang terhormat, jawaban kami tentang masalah hari kiamat, semoga dapat Anda memahaminya. Adapun mengenai apa sebabnya Allah menjadikan dunia ini, baiklah kita perhatikan saja firman Allah dalam surat Hud ayat 7. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Ia Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari, sedangkan arasnya di atas air, adalah untuk mencoba kamu, menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Marilah sekalian kita mengupgrade amal soleh kita untuk mendapat penilaian baik dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang taat, berbakti kepadanya dengan meneladani Nabi Muhammad SAW dan tetap berpegang teguh terhadap jalan guru-guru kita ulama salihin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.